Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore Pak Tatan dan Pak Tri. Perkenankan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Abdullah Husin Baretuan dan Muhammad Ali Assegaf akan memaparkan hasil proyek kelas kami yang berjudul Evaluasi Implementasi QR Code dalam Manajemen Jejak Produk dan Validasi Keaslian Produk PT Multisarana Indotani. Next Pak Ali. Baik, ada 5 topik pembahasan pada presentasi kali ini, dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Next, Pak Ali. Baik, abstrak. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, implementasi QR Code dalam manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk telah menjadi topik penting dalam industri manufaktur dan perdagangan. QR Code sebagai teknologi kode matriks dua dimensi yang inovatif memungkinkan perusahaan untuk melacak dan memantau produk dari tahap produksi hingga konsumen akhir dengan lebih efektif. Selain itu, QR Code juga memberikan konsumen alat yang sederhana namun efektif untuk memverifikasi keaslian produk, menghadirkan transparansi dan kepercayaan dalam rantai pasokan produk yang semakin kompleks. Untuk analisis proses bisnis pada paper ini menggunakan bisnis model Canvas untuk mengevaluasi dan pengembangan bisnis dari implementasi QR Code. Paper ini juga menjelaskan secara rinci bagaimana QR Code dapat diimplementasikan dalam manajemen jejak produk pada PT Multisarana Indotani, termasuk penggunaan teknologi berbasis QR Code untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi sepanjang siklus hidup produk. Selain itu, paper ini juga akan membahas metode validasi keaslian produk dengan menggunakan QR Code, termasuk bagaimana konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut melalui perangkat mobile masing-masing. Dengan menggabungkan QR Code dalam manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk, PT Multisarana Indotani ini dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan dan memberikan jaminan keaslian kepada konsumen. Selain itu, QR Code juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam proses produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Next, Pak Ali. Baik, pendahuluan, next, latar belakang. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk menjadi semakin krusial bagi perusahaan dalam berbagai industri. Konsumen yang semakin sadar akan pentingnya mendapatkan produk asli dan memahami asal-usul produk yang mereka beli. Di sisi lain, perusahaan perlu menjaga efisiensi operasional dan keamanan rantai pasokan mereka, serta pemerintah perlu mengawasi industri dan melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Jadi dalam konteks ini, QR Code ini telah muncul sebagai alat yang berpotensi revolusioner dalam manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk. Next, Pak Ali. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana QR Code dapat digunakan untuk mempermudah pelacakan dan pemantauan produk dari awal produksi hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, bagaimana implementasi QR Code dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen jejak produk di PT Multisarana Indotani. Next, Pak Ali. Baik, tujuan penelitiannya yaitu melindungi produk agar tetap terjaga keaslian dan komposisinya dengan cara yang pertama mengidentifikasi asal produk. Yang kedua yaitu memverifikasi keaslian produk dengan memindai QR code pada kemasan. Yang ketiga yaitu mengawasi rantai pasokan produk dengan lebih efektif, mengatasi masalah dengan cepat serta mengambil tindakan yang diperlukan. Next, Pak Ali. Ya. Baik, berikut merupakan manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Yang kedua, melindungi merek dan reputasi produsen dari produk palsu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengawasan dan manajemen rantai pasokan. Yang keempat, memberikan data yang berharga untuk perbaikan kualitas produk. Yang kelima, memberikan alat yang efektif untuk menegakkan hukum terhadap produk palsu. Next, Pak Ali. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian secara akademis, yaitu dengan cara membuka pintu kerjasama lebih lanjut antara PT Multisarana Indotani dan lembaga pendidikan tinggi. Next, Pak Ali. Untuk ruang lingkup penelitian ini yang pertama yaitu perancangan dan implementasi QR Code yang akan digunakan pada produk. Yang kedua, pengembangan basis data untuk menyimpan informasi tentang produk dan rantai pasokan. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile atau web untuk memungkinkan pengguna memindai QR Code dan mengakses informasi produk. Yang terakhir yaitu penerapan algoritma keamanan untuk melindungi informasi produk dari manipulasi atau pemalsuan. Next, Pak Ali.
Selanjutnya tinjauan pustaka. Next. Oke, PT Multisarana Indotani. Jadi PT Multisarana Indotani ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur yang memproduksi pestisida dan fertilizer. PTMS ini didudukan pada tanggal 10 Mei yang terletak di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Luas wilayah dari perusahaan ini kurang lebih sekitar 2 hektar, di mana perusahaan ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1.400 ton per tahunnya. Untuk fasilitas yang dimiliki PTMS ini ya cukup lengkap, di mana perusahaan ini dilengkapi dengan laboratorium dan peralatan formulasi pestisida yang berstandar internasional. Sehingga produk-produk yang dihasilkan merupakan produk dengan mutu yang baik dan berkualitas. Untuk produk yang diproduksi dan dihasilkan oleh PTMS ini merupakan produk yang tergolong musiman. Karena kebutuhan sangat dipengaruhi berdasarkan musiman yang ada. Contohnya pada musim hujan, kebutuhan konsumen mengalami peningkatan. Selain itu, tidak hanya pada musim hujan, pada musim-musim tertentu itu menyebabkan hama tumbuh dan berkembang itu menyebabkan peningkatan permintaan di PT MSI. Jadi sehingga produk-produk yang diproduksi oleh PT MSI ini akan didistribusikan ke distributor yang kemudian akan disalurkan ke retail atau toko. Next, Pak Ali. Selanjutnya, bisnis modal kanvas merupakan salah satu model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran terkait bagaimana sebuah progres atau organisasi lembaga dan perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap suatu nilai. Terdapat 9 blok yang tergambar dari model bisnis ini yang nantinya akan kami paparkan. Next, Pak Ali. QR code. Jadi QR code ini memiliki kemampuan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti data numerik, biner, dan karakter kanji atau kana. QR code juga dapat membaca data baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga ukuran gambar QR code akan secara otomatis menjadi 10% dari ukuran barcode. Terdapat juga tanda persegi pada ketiga sudut QR code yang masing-masingnya dengan fungsi khusus untuk memastikan bahwa simbol dapat dibaca dengan baik dari setiap sudutnya. Jadi seperti gambar di samping ya, ada position detection patterns, ada margin, timing pattern, dan format information. Next, Pak Ali. Oke, pelacakan produk. Jadi pelacakan produk ini merupakan sistem yang digunakan untuk memantau pergerakan, lokasi, status, dan riwayat suatu produk dari titik asalnya dalam rantai pasokan hingga sampai ke tangan pelanggan akhir atau konsumen. Jadi tujuan utama dari pelacakan produk ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan produk. Nah, berikut merupakan beberapa aspek penting dari pelacakan produk. Yang pertama ada identifikasi. Jadi setiap produk diberi identifikasi seperti kode barcode, QR code, RFID atau nomor seri yang kemungkinan produk tersebut tuh dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua ada pemantauan. Di sini produk ini dipantau secara terus-menerus selama perjalanan melalui rantai pasokan. Hal ini mencakup pemantauan dari lokasi, status, dan kondisi produk. Yang ketiga ada manajemen inventaris, keamanan, efisiensi pasokan, kepuasan pelanggan, analisis data, kepatuhan regulasi, anti penipuan, dan pelacakan produk berkelanjutan. Next, Pak Ali. Baik, verifikasi keaslian produk. Jadi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk ini asli atau otentik, bukan produk palsu atau tiruan. Jadi tujuan utama dari verifikasi keaslian ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan atau etika yang berlaku. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk memverifikasi keaslian produk. Yang pertama yaitu label dan keamanan. Di sini jadi memeriksa label produk, kemasan atau segel keamanan yang mungkin ada produk itu eh, eh, apa ya, yang mungkin pada produk itu tidak rusak atau telah digantikan. Yang kedua ada teknologi identifikasi. Jadi menggunakan teknologi seperti barcode atau QR code atau RFID untuk memverifikasi keaslian produk. Yang ketiga ada sertifikat atau dokumen resmi. Yang keempat ada pengecekan database. Yang kelima ada pemeriksaan fisik dan terakhir ada penggunaan agen pemeriksa. Next, Pak Ali. Selanjutnya yaitu manajemen supply chain. Di sini mengelola aliran produk, informasi, dan dana secara terintegrasi dalam rangka mencakup berbagai tahap dari pemasok hingga konsumen. Tahapan ini mencakup supplier, perusahaan, distribusi, dan layanan logistik.
Untuk aktivitas SCM ini atau supply chain management ini melibatkan pengembangan produk, pengadaan material, pengelolaan persediaan, produksi, dan transportasi. Berikut merupakan kegiatan yang termasuk dalam supply chain. Jadi yang pertama ada product development yang merupakan aspek yang sangat vital bagi perusahaan dalam industri yang cenderung inovatif, di mana yang seperti kita ketahui bahwa umur produk ini relatif singkat. Yang kedua ada procurement, purchasing, supply. Jadi di sini bagian pembelian ini dianggap sebagai bagian strategis karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada planning dan control. Di sini jadi untuk mengkoordinasikan aktivitas taktis dan operasional guna memastikan bahwa kegiatan produksi, pengadaan material, dan pengiriman itu dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat ada distribution untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kelima ada proses produksi. Dan yang terakhir ada return. Jadi di sini menyediakan fasilitas pengembalian barang jika barang tersebut cacat atau mengalami kegagalan. Ya, next Pak Ali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Abdu atas pemaparannya. Mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya untuk deskripsi umum pada metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini tuh akan bahas pendekatan yang akan digunakan guna mengevaluasi dan menganalisis efektivitas implementasi QR Code dalam manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk di PT Multisarana Indotani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak QR Code terhadap efektivitas operasional, keamanan produk, dan pengalaman pelanggan di perusahaan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran atau mixed method yang mencakup yang pertama pengumpulan data, studi literatur, desain penelitian, pengolahan dan analisis data, validasi hasil dan interpretasi hasil dan rekomendasi. Berikutnya untuk identifikasi BMC-nya. Jadi yang pertama untuk value proportion. Jadi ada 3 poin. Yang pertama traceability product, yaitu pelacakan produk dari produsen hingga konsumen, di mana konsumen akhirnya di sini itu merupakan petani. Jadi proses pelacakan ini untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Lalu yang kedua verifikasi keaslian. Jadi verifikasi keaslian produk. Lalu yang ketiga pengawasan rantai pasokan. Jadi membantu produsen dan pemerintah untuk mengelola dan mengawasi rantai pasokan dengan efisien. BMC berikutnya untuk customer segment. Jadi ada 3 poin juga. Yang pertama konsumen akhir yang ingin memverifikasi keaslian produk, lalu produsen yang ingin melacak dan melindungi produk dari pemalsuan, dan pemerintah dan badan pengawasan yang memerlukan data traceability. Untuk channelnya ada web based, lalu sistem informasi rantai pasokan dan kemasan produk. Dan untuk customer relationship ada 2 poin. Yang pertama layanan pelanggan untuk membantu konsumen verifikasi produk dan juga kolaborasi dengan para produsen guna penggunaan sistem pada produk mereka. BMC berikutnya yaitu revenue stream, lisensi penggunaan. Ini tuh produsen membayar untuk menggunakan sistem, lalu ada biaya pemindaian juga, jadi konsumen yang dikenakan biaya kecil saat memverifikasi produk. Lalu selanjutnya key partnership, untuk produsen, kerjasama dengan produsen untuk mengimplementasikan sistem pada produk mereka, lalu pada pemerintah dan badan pengawasan, kerjasama dalam hal regulasi dan aturan. Untuk key activities ada 3 poin. Yang pertama pengembangan aplikasi untuk pemindaian QR Code, lalu pengembangan dan pemeliharaan basis data guna menyimpan dan mengelola data produk. Lalu yang ketiga pelatihan dan dukungan pelanggan untuk membantu pengguna dalam memverifikasi produk. BMC berikutnya cost structure. Jadi pengembangan aplikasi dan sistem untuk biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, lalu juga ada biaya gaji dan dukungan tim. Untuk key resource, ada pengembangan dan pemeliharaan QR Code, lalu basis data produk, yaitu tempat penyimpanan informasi produk, dan tim pengembangan, yaitu tim ahli dan tim pengembangan aplikasi dan keamanan. Berikutnya, kita masuk ke rancangan umum sistem ya. Jadi, rancangan dari sistem yang dibuat itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi pada rancangan umum ini dijelaskan suatu proses aliran QR Code dari produsen hingga ke konsumen akhir, yaitu petani. QR Code yang telah dicetak
setelah proses produksi akan dikirim ke gudang, lalu didistribusikan ke distributor yang nantinya akan dilanjutkan proses distribusinya menuju ke retailer hingga ke konsumen akhir, yaitu petani. Berikutnya untuk desain kriteria. Jadi dalam proses perancangan sistem QR Code, terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, by batch methods. Jadi di sini tuh by batch methods. Jadi untuk ilustrasinya itu hasil produksi pada satu batch itu mempunyai rekam jejak yang sama. Ini berlaku untuk by batch. Contohnya itu seperti ilustrasi di sini ya. Jadi hasil produksi 10.000 botol dalam satu batch didistribusikan ke 4 distributor, di mana masing-masing distributor menerima 250 botol. Lalu ketika masing-masing distributor akan mendistribusikan produknya menuju retailer, produk tersebut tidak lagi bisa ditrace oleh PT Multisarana Indotani karena metodenya by batch. Jadi hanya bisa melacak hingga ke distributor. Lalu berbeda dengan metode by batch, untuk ini itu metode by sequence. Jadi hasil produksi pada satu batch mempunyai rekam jejak yang berbeda karena tiap satuan produk mempunyai kode unik QR yang berbeda. Contohnya pada ilustrasi di atas ini ya. Jadi hasil produksi 10.000 botol dalam satu batch didistribusikan ke 4 distributor, di mana masing-masing distributor menerima 250 botol. Lalu ketika masing-masing distributor akan mendistribusikan produknya menuju retailer, produk tersebut bisa ditrace hingga ke konsumen akhir, petani. Jadi dari ilustrasi dua ilustrasi ini, jika dilihat dari tujuan penelitian metode yang cocok untuk diterapkan di PT Multisarana Indotani, itu adalah metode by sequence. Karena metode tersebut bisa melacak keberadaan produk dari produsen hingga ke konsumen. Jadi untuk metode by sequence ini sesuai dengan rancangan umum sistem yang udah dibuat. Baik, berikutnya untuk perancangan alir data, pada gambar berikut ini, itu dijelaskan proses secara umum pada sistem. Dalam perancangan diagram terdapat entitas pengguna dan proses utama sistem. Agar terjadi komunikasi antara produk dan sistem, itu dibutuhkan perantara, di mana perantara mengirim data ke desktop hingga akhirnya dapat dilihat oleh pengguna. Di mana pada kasus ini, produk yang telah dicetak QR Code akan saling berbagi informasi dengan sistem di SAP, jadi generate by SAP gitu. Pengguna bisa melihat data melalui proses yang dilakukan sistem, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi yang telah direkam pada QR Code hingga alur pengiriman yang terdapat pada SAP. Selanjutnya, untuk diagram alir sistem, jadi alur dari setiap proses yang terdapat pada aplikasi digambarkan pada diagram alir untuk memudahkan pemahaman secara garis besar proses yang ada pada sistem. Diagram alir sistemnya sendiri di sini kami buat tiga. Jadi yang pertama ada diagram alir secara keseluruhan, ada diagram alir general, dan juga diagram alir distribusi produk. Berikutnya, jadi yang pertama diagram alir secara keseluruhan. Di diagram alir ini tuh menjelaskan segala proses mulai dari proses cetak blank QR atau QR kosong hingga QR code terisi semua informasi yang akan digunakan untuk proses traceability. Berikutnya untuk diagram alir general, jadi perlu dilakukan pendeskripsian proses produksi agar tujuan dan target penelitian dapat tercapai. Pada proses produksi di PT Multisarana Indotani, terdapat proses packaging, QC inspection, printing QR code. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di diagram alir ini ya. Selanjutnya, pada diagram alir berikut ini, diagram alir distribusi produk, itu dijelaskan mengenai proses aliran keberadaan produk mulai dari area produksi hingga ke konsumen akhir. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Jadi dari gedung produksi ke gudang, lalu untuk pengiriman wilayah Jawa Timur, itu langsung ke distributor. Kalau pengiriman luar wilayah Jawa Timur, itu melalui gudang cabang kita dulu di Tulungrejo, lalu baru ke gudang cabang wilayah distributor, hingga akhirnya ke konsumen. Berikutnya untuk hasil analisa dan pembahasan. Jadi tujuan utama implementasi QR Code.
Implementasi QR Code pada PT Multisarana Indotani memiliki tujuan utama yang berfokus pada memudahkan pelacakan dan pemantauan produk dari tahap awal produksi hingga tangan produsen. Menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, manajemen jejak produk dan validasi keaslian produk menjadi krusial untuk menjawab tantangan ini. Kesadaran konsumen terhadap keaslian produk semakin meningkat, memaksa perusahaan untuk tidak hanya menjaga efisiensi operasional, tapi juga keamanan rantai pasokan mereka. QR Code sebagai matriks kode dua dimensi diimplementasikan melalui pencetakan pada kemasan atau label setiap produk yang dihasilkan. Setiap QR Code menyimpan informasi unik yang membedakan satu produk dari yang lainnya. Proses pelacakan dimulai sejak produk meninggalkan tahap produksi, dan setiap entitas dalam rantai pasokan memiliki kemampuan untuk dengan mudah memindai QR Code ini menggunakan perangkat mobile, membuka akses langsung ke informasi produk yang relevan. Selanjutnya untuk manfaat implementasi QR Code. Jadi implementasi QR Code di PT Multisarana Indotani menjadi pilar utama dalam memperkuat manajemen jejak produk dengan memberikan identifikasi unik pada setiap produk. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya memberikan kode unik yang dapat diakses oleh distributor, manajemen, dan konsumen melalui pemindaian QR Code. Setiap langkah penjualan produk, mulai dari tahap produksi hingga sampai di tangan konsumen, tercatat dengan rinci melalui QR Code ini. Distributor, manajemen, dan konsumen dapat memanfaatkannya untuk memverifikasi keaslian produk, mengakses panduan penggunaan, informasi nutrisi, atau sumber bahan baku, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi. QR Code di PT Multisarana Indotani tidak hanya berperan dalam efisiensi operasional dan pemantauan rantai pasokan, tapi juga merupakan instrumen kunci dalam membangun kepercayaan konsumen. Konsumen modern dapat dengan mudah memverifikasi produk yang mereka beli, memberikan jaminan bahwa produk tersebut berasal dari PT Multisarana Indotani. QR Code juga dapat membuka potensi untuk membuat laporan jejak produk yang terinci menjadi dasar untuk analisis kerja, perbaikan proses, dan peningkatan kualitas produk. Berikutnya untuk analisis implementasi QR Code. Di sini kami melalui 4 tahap. Yang pertama, analisis perbandingan spesifikasi hardware. Yang kedua, analisis perbandingan biaya dan kualitas. Yang ketiga, analisis perbandingan keandalan tinta. Dan yang terakhir, hasil analisis efektivitas. Dalam menganalisis implementasi QR Code di PT Multisarana Indotani, itu dibutuhkan parameter sampel spesifikasi hardware yang mencakup perangkat keras yang digunakan dalam proses produksi, distribusi, dan penerimaan produk oleh konsumen. Dalam analisis ini akan dibandingkan performa keandalan dan kecocokan hardware dengan kebutuhan sistem QR Code. Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis beberapa aspek krusial yang mungkin perbandingan untuk yang memungkinkan bisa jadi perbandingan gitu ya untuk menentukan vendor terbaik berdasarkan spesifikasi hardware. Jadi di sini ada PT Bahtera Global Solusi yang menonjol sebagai pilihan unggul untuk mendukung PT Multisarana Indotani dalam menerapkan QR Code dengan metode by sequence melalui kapabilitas hardware yang tinggi. Dengan kemampuan mencetak hingga 5,8 mm, PT Bahtera Global Solusi memberikan fleksibilitas yang sangat diperlukan untuk menghasilkan QR Code dengan dimensi yang besar, memungkinkan identifikasi yang jelas pada setiap produk secara individual. Selain itu, beragam antarmuka termasuk RS-232, Ethernet, dan USB 2.0 menunjukkan kemampuan untuk integrasi dengan berbagai sistem distribusi dan manajemen inventaris yang mungkin digunakan oleh PT Multisarana Indotani. Fitur-fitur kunci seperti keberagaman fungsi, antarmuka lengkap, dan ketahanan fisik yang baik dengan housing stainless steel memberikan dukungan tambahan untuk pencetakan QR Code yang tinggi dan akurat. Secara keseluruhan, PT Bahtera Global Solusi menawarkan solusi hardware yang sangat komprehensif, memenuhi kebutuhan PT Multisarana Indotani dalam menerapkan metode by sequence untuk pelacakan produk dari produsen hingga konsumen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Berikutnya, untuk analisis perbandingan biaya dan kualitas, aspek perbandingan biaya dan kualitas juga memainkan peran penting terkait penerapan QR Code dengan metode by sequence di PT Multisarana Indotani. Berikut biaya dan kualitas yang digunakan dari kedua vendor terangkum dalam tabel ini ya. Jadi dalam tabel ini dapat dievaluasi biaya dan kualitas antara vendor PT Bahtera Global Solusi dan PT Hightech Marwah Indonesia. Dari segi biaya, memang Hightech Marwah Indonesia menawarkan biaya per botol yang lebih rendah.
yaitu sebesar Rp15,88 per botol, dibandingkan dengan PT Bahtera Global Solusi sebesar Rp23,63 per botol. Oleh karena itu, dari perspektif biaya, high-tech marwah Indonesia dapat dianggap sebagai opsi yang lebih ekonomis. Namun perlu diperhatikan bahwa Bahtera Global Solusi memiliki resolusi pixel yang lebih tinggi, mencapai 300 kali 800 dpi. Sementara high-tech marwah Indonesia memiliki resolusi sebesar 600 dpi. Meskipun resolusi yang lebih tinggi dapat memberikan detail visual yang lebih baik, keputusan akhir harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik PT Multisarana Indotani. Jika prioritas utama adalah mengurangi biaya per botol, high-tech marwah Indonesia mungkin menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Sebaliknya, jika kualitas visual yang tinggi sangat diutamakan dan biaya bukanlah faktor penentu utama, Bahtera Global Solusi dengan resolusi yang lebih tinggi mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Keputusan akhir sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan kebutuhan bisnis, ketersediaan anggaran, dan preferensi spesifik PT Multisarana Indotani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Baik, selanjutnya dari perbandingan keandalan tinta. Jadi dari perbandingan keandalan tinta ini kita bisa lihat dari jenis tintanya ya. Dari segi karakteristik tinta, tinta dari PT Bahtera Global Solusi merupakan solvent ink dengan daya tahan tinggi dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan eksternal. Sebaliknya, tinta dari PT Hightech Marwah Indonesia merupakan water based dengan basis air, lebih ramah lingkungan dan memiliki bau yang tidak menyengat. Dari segi keunggulan tinta, tinta original HP Solvent Ink dari PT Bahtera Global Solusi memiliki keunggulan tahan lama dan daya tahan terhadap cuaca atau kondisi lingkungan, serta cocok untuk memerlukan ketahanan terhadap goresan. Di sisi lain, tinta dari PT Hightech Marwah Indonesia diakui sebagai ramah lingkungan dan aman tanpa mengandung bahan kimia agresif. Keterbatasan tinta. Meskipun tinta solvent ink dari PT Bahtera Global Solusi dapat mengandung bahan kimia agresif, penting untuk memastikan keamanannya dengan keamanannya terhadap jenis bahan atau produk tertentu. Tinta water based dari PT Hightech Marwah Indonesia mungkin kurang tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan tidak sesuai untuk beberapa permukaan non porus atau materi tertentu. Selanjutnya, next Mas Ali. Baik, analisis komparasi atau hasil analisis efektivitas berdasarkan spesifikasi hardware, PT Bahtera Global Solusi memiliki spesifikasi hardware yang lebih unggul dibandingkan dengan PT Hightech Marwah Indonesia. Berdasarkan cost efisiensi, PT Hightech Marwah Indonesia menonjol dalam aspek cost efisiensi dengan biaya yang lebih murah, sementara PT Bahtera Global Solusi tidak memberikan informasi terkait. Berdasarkan keandalan tinta, PT Bahtera Global Solusi menawarkan keandalan tinta yang lebih tangguh dan andal daripada PT Hightech Marwah Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, meskipun tinta water based PT Hightech Marwah ramah lingkungan dan lebih efisien dalam segi biaya, namun keandalan QR Code adalah prioritas utama. PT Bahtera Global Solusi menonjol dalam ketahanan terhadap goresan, menjadikannya solusi efektif untuk mendukung PT Multisarana Indotani dalam menerapkan QR Code dengan metode by sequence, memberikan identifikasi produk yang akurat dan andal sepanjang distribution chain. Baik, next Pak Ali. Baik, berikut merupakan user interface menu utama. Jadi menu login untuk user interface terdapat tombol login dengan kolom untuk memasukkan password dan ID. Jika tombol login diklik akan beralih ke menu utama. Next Pak Ali. Dari menu utama, jika diklik pada production, akan muncul dua tombol pilihan, yaitu product identity atau finish good. Jika product identity yang dipilih, maka user interface akan tampil seperti di sebelah kanan. Next, Pak Ali. Jika dari menu production diklik finish good, tampilannya seperti di sebelah kanan. Memuat file SAP terkait produk yang telah selesai. Next, Pak Ali. Jika dari menu utama kita memilih quality control, muncul menu seperti yang ditampilkan. Jika formulation dipilih, informasi terkait barang yang lulus dan tidak lulus di quality control akan muncul. Next, Pak Ali. Oke, ini jadi user interface di tampilan mobile phone. Tampilan user interface di mobile phone ini memudahkan mobilitas. Tidak disarankan untuk menginput data karena fungsinya terbatas, namun memberikan akses mudah untuk melihat informasi. Next, Pak Ali.
Baik, jadi berikut keefektifannya. Untuk efektivitas implementasi QR Code di PT Multisarana Indotani sudah efektif dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu desain user interface yang baik memudahkan akses ke berbagai fungsi termasuk produksi dan verifikasi quality control. Pilihan BT Batra Global Solusi didasarkan pada spesifikasi hardware dan detail yang lebih baik, menambah keandalan implementasi QR Code. Meskipun biaya yang lebih rendah, PT Multisarana Indotani memilih PT Batra Global Solusi untuk mengutamakan keandalan QR Code dan keunggulan teknologi tinta solvent ink. Baik, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu implementasi QR Code di PT Multisarana Indotani membawa manfaat signifikan dalam pelacakan dan pemantauan produk. Yang kedua yaitu QR Code tidak hanya sebagai alat pelacakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas operasional dan keamanan rantai pasokan. Yang ketiga yaitu metode sequence dipilih sebagai pendekatan paling sesuai, didukung oleh analisis kritis terhadap spesifikasi hardware, biaya, dan keandalan tinta. Yang keempat, QR Code memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih kaya. Yang kelima yaitu pemilihan hardware dan tinta yang tepat. Khususnya PT Bahtera Global Solusi direkomendasikan sebagai solusi efektif untuk mendukung implementasi QR Code. Yang keenam yaitu desain user interface yang efisien menjadi kunci dalam memastikan akses yang mudah dan pengelolaan informasi yang baik, meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Selanjutnya Pak Ali. Baik, saran. Jadi yang pertama saran bagi perusahaan. Saran bagi perusahaan yaitu yang pertama PT Multisarana Indotani disarankan untuk menjalin kerjasama dengan PT Bahtera Global Solusi agar berjalannya proses implementasi QR Code yang optimal dan efektif. Yang kedua yaitu PT Multisarana Indotani harus melakukan evaluasi rutin terkait pelaksanaan QR Code agar menjaga proses implementasi yang berjalan dengan lancar dan minim kendala. Dan yang ketiga yaitu peneliti menyarankan Multi Sarana Indotani untuk terus memperbarui sistem QR Code mereka, serta menjaga kerjasama dengan pihak stakeholder yang terkait. Dan perusahaan perlu untuk terus-menerus meningkatkan keamanan dan keberlanjutan implementasi QR Code. Yang kedua yaitu saran bagi penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisa komunikasi antar budaya dari kedua perusahaan berbeda negara. Dan terakhir diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengetahui analisa-analisa teori lainnya. Next, Pak Ali. Baik, sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.